Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Kami dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Blitar hari ini akan berbincang-bincang dengan tema Qiyamul Ramadan. Dan hadir pada kesempatan hari ini beliau adalah Ustadz Slamet Daroini SPDI selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sutajayan. Alamat beliau Kalipang, Sutajayan, dan riwayat pendidikan beliau dari pesantren dan juga S1. Pengalaman organisasi sebagai Wakil Ketua LBM PCNU Kabupaten Blitar dan Katib Syuriah MPCNU Sutajayan. Aktivitas sehari-hari beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Sutajayan dan juga pengasuh di Pondok Pesantren Al-Falah Jeblok Talun. Ya. Baiklah, langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Ustadz Slamet Daroini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan masih sehat. Semoga sampai akhir Ramadan nanti kita tetap sehat seperti kita bertemu pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi dari CV panjenengan, ini panjenengan mengajar di SMP dan SMA Darul Falah Jeblok. Iya. Jadi keseharian selain penyuluh agama Islam juga menjadi pengasuh di pondok pesantren dan juga SMP SMA Darul Falah Jeblok Talun. Ya, baiklah Ustadz, tadi kita mengambil tema Qiyamul Ramadan. Iya, Qiyamul Ramadan. Apa sih makna dari Qiyamul Ramadan? Monggo saya dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahim dengan bos kita, Ustadzah Nuria, dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan puasa Ramadan di pagi hari ini dalam keadaan sehat pula. Mudah-mudahan kesehatan ini tetap terjaga, tetap diberikan oleh Allah hingga kita bisa menyempurnakan puasa Ramadan. Amin, amin. Terima kasih Ustadzah Nuria. Pada kesempatan kali ini saya sedikit sebagai pembuka akan menyampaikan tentang Qiyamul Ramadan, ya, tentang Qiyamul Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, juga Ibu Nuria, istilah Qiyamul Ramadan telah kita kenal di dalam kitab-kitab ulama, merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hal menghidupkan di malam di bulan Ramadan. Salah satunya hadis yang sering kita dengar, hadis yang diriwayatkan, hadis dari Bukhari Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah, "Mangkoma imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Mangkoma, barang siapa koma aibit ta'ah, menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan mengisinya dengan ketaatan, aibit ta'ah, atabiha bi sholatit tarawih. Bisa ketaatan ini diisi dengan sholat tarawih, atau istilahnya sholat Qiyamul Ramadan, atau dengan sholat yang lain, sholat witir dan yang lain, atau bahkan dikatakan sebagian ulama atau dengan bermacam-macam ketaatan kepada Allah, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, atau dengan majelis ilmu atau yang lain. Ini mangkoma Ramadan, barang siapa menghidupkan malam di bulan Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan, ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang telah ia lakukan. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dosa-dosa di sini adalah hanya dosa-dosa yang kecil. Tapi sebagian lagi juga mengatakan tidak hanya dosa kecil, karena dipandang dari kemutlakan bahasa ma taqaddama. Ma ini adalah bahasanya sifatnya umum. Kalau kita kenal adalah mausul yang menunjukkan makna umum, berarti bisa dosa kecil, bisa dosa besar, ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghidupkan malam di bulan Ramadan
baik ini dengan sholat taraweh atau dengan sholat lail atau dengan amalan-amalan ukhrawi yang sifatnya akhirat atau dengan majlisul ilmi atau yang lain. Hadirin pemirsa yang berbahagia, telah berlaku dalam masyarakat kita bagaimana sholat taraweh yang kita lakukan. Ini juga bermacam-macam bentuknya. Sholat taraweh di masyarakat kita yang berlaku ini bermacam-macam bentuknya. Ada yang 11 rakaat. Ini taraweh yang dilakukan 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Juga ada yang 23 rakaat. Ini dengan 20 taraweh dan 3 witir. Nah, perbedaan-perbedaan ini telah berlaku sejak lama, sejak dulu. Dan ini sampai hari ini perbedaan-perbedaan ini tetap berlaku dalam masyarakat kita. Dan alhamdulillah masyarakat kita saat ini sudah semakin dewasa menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi, baik itu taraweh 11 rakaat dengan 8 taraweh dan yang 3 salat witir, atau taraweh dengan 23 rakaat yang 20 tarawehnya yang 3 witir. Ini sudah tidak menjadi masalah lagi. Yang masalah kadang-kadang yang tidak taraweh. Yang masalah kadang-kadang yang tidak taraweh. Seringkali mereka keluar-keluar yang tidak taraweh ini seringkali menjadi masalah. Ini salah satu bentuk Qiyamu Ramadan. Salah satu bentuk Qiyamu Ramadan yang sebagaimana Rasulullah telah lakukan, baik itu sholat taraweh atau qiyam atau yang lain. Terima kasih. Sementara pengantar dari saya itu, barangkali kita lanjutkan dengan interaksi, dengan dialog atau yang lain. Waktu saya kembalikan kepada Ustazah Nuria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dari pemaparan panjenengan ya. Ini saya mau menanyakan tentang apa perbedaan antara sholat tarawih dan qiyamul Ramadan. Ya, terima kasih. Sebenarnya antara sholat tarawih dan qiyamul Ramadan ini adalah satu rangkaian. Kalau kita lihat dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi dalam Bukhari Muslim, mangkoma Ramadana, dengan bahasa koma Ramadan, berarti koma dari istilahnya fi'il madhi yaqumu qiyaman. Qiyaman itu yang berarti berdiri dengan menghidupkan malam Ramadan. Terus menurut pengarang dari Faidul Qadir, disitu membahasakan ai bi sholati tarawih. Berarti dengan qiyamul Ramadan itu ya sholat tarawih itu sendiri ya. Maka dari kalangan ulama berdasarkan hadis ini banyak yang menjadikan hujah dalil bahwa kesunahan sholat tarawih berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Intinya bahwa sholat tarawih dan qiyamul Ramadan ini tidak sama. Berarti menurut hadis ini adalah sholat tarawih adalah bagian daripada qiyamul Ramadan. Gitu. Terima kasih. Terus bagaimana menyikapi tarawih yang fenomena di masyarakat ya? Ada yang cepat, terus super cepat, terus ada yang pelan. Ini yang sering terjadi dalam masyarakat kita, ini yang kadang-kadang yang orang awam sering menjadikan ini sebagai momok, sebagai masalah. Nah, yang seringkali yang cepat itu ramai, seringkali yang lambat ini agak sepi jamaahnya. Ya. Jadi begini, tarawih fenomena di masyarakat kita, tarawih ini ada yang cepat, bahkan ada yang super cepat. Ini sempat menjadi viral di dalam media, tarawih yang super cepat. Ada yang lambat dan bermacam-macam. Intinya kalau menurut kita ini sudah berlaku cukup lama fenomena semacam ini. Intinya kita menyikapi hal semacam ini ya kita pandang yang penting di dalam pelaksanaan tarawih ini kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya kita pandang bahwa sholat ini bisa sah. Salah satu contoh bahwa di dalam sholat secepat apapun ataupun sholat ini lambat bahasanya. Yang penting yang harus diperhatikan ini adalah termasuk syarat rukunnya. Di antara rukun ini ada tumak ninah ya. Nah, tumak ninah ini paling sedikit adalah biqadri subhanallah. Artinya kalaupun toh sholat ini cepat, yang penting ketika kita rukuk, kita iktidal atau kita sujud ini sudah dipisah dengan tumak ninah biqadri subhanallah. Ini secara syariat ya, secara aturan berarti ini sholatnya sudah dianggap sah. Makanya ini yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan sholat taraweh, apakah ini kepingin yang ikut yang cepat atau
pengen ikut yang lambat atau pengen yang super cepat. Nah, pengen yang super cepat. Ini yang harus kita perhatikan ini. Yang penting salah satu rukun yang paling penting adalah ada tumak ninah. Walaupun ada ulama yang mewajibkan bahwa tumak ninah ini bukan termasuk rukun. Itu sebenarnya ada ulama yang mengatakan bahwa tumak ninah bukan termasuk rukun. Nah, ini sebagai wawasan kita. Artinya ketika kita menyikapi tentang pelaksanaan sholat ini cepat atau lambat atau bahkan super cepat, kita tidak mudah membuli orang. Tidak mudah membuli orang mengatakan, oh ini sah, ini tidak sah, ini sah. Ini harus kita pelajari dulu, harus kita perhatikan. Kalaupun toh barangkali mereka punya dasar sendiri untuk melakukan taraweh super cepat. Ini sebagai pendewasaan kita agar orang-orang awam ini tidak mudah ikut dengan bahasanya dengan berita yang macam-macam lah. Ini yang perlu kita dewasakan di dalam masyarakat kita. Jadi intinya dimanapun tempatnya, mau kita ikut yang cepat, super cepat atau yang pelan, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi nggak usah nanti misalkan ada tetangga kita yang milih ke yang pelan, terus kita milih yang cepat, akhirnya kita saling menghujat. Ya itu yang tidak boleh, itu yang tidak boleh. Yang penting kita ikut atau melaksanakan sholat taraweh dimanapun tempatnya dan ikut yang cepat, super cepat atau yang pelan. Ya, yang pelan ya. Intinya dalam keadaan apapun jangan sampai kita justru tidak taraweh gitu. Kadang-kadang yang tidak taraweh atau sok merasa tarawehnya paling benar, ini yang suka membuli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Sebenarnya kita kan tidak tahu. Taraweh kita ini apakah benar-benar ikhlas karena Allah atau taraweh kita ini diterima oleh Allah, kita kan tidak tahu. Nah, ini yang kita lakukan untuk pendewasaan berpikir kita, ya biarlah mereka yang melakukan semacam itu barangkali punya dasar ya, punya pedoman sendiri-sendiri. Tapi ya kepentingan kita kepada masyarakat kita jelaskan, ya intinya sholat secepat apapun itu ada aturannya. Barangkali kalaupun toh mereka melakukan semacam ini barangkali punya aturan, punya dasar tersendiri. Ya. Terima kasih. Dan ini pertanyaan yang terakhir, menyikapi perbedaan tarawih yang tadi sudah panjenengan paparkan tentang tarawih 8 rakaat dan 3 witir, dan yang satunya 20 rakaat 3 witir, itu bagaimana menyikapinya? Untuk menyikapi ya terima kasih ya. Kadang masih ada sekelompok orang yang seringkali mempermasalahkan, memang ya sering mempermasalahkan, sana tarawihnya 8, sana tarawihnya 20. Itu seringkali menjadikan masalah di masyarakat kita. Makanya kembali kepada kita sendiri, ini perlu kita sama-sama harus dewasa. Mereka yang 20 pun ini punya dasar sendiri. Mereka yang 8 ini punya dasar sendiri. Yang menjadi PR kita, terutama sebagai penyuluh dan sebagai tokoh di masyarakat, ini artinya bagaimana pola pikir masyarakat ini semakin lama bisa semakin dewasa di dalam menyikapi setiap perbedaan. Sejak zaman dulu ketika Rasulullah masih hidup pun ini sahabat juga sering terjadi perbedaan di dalam menangkap apa yang didawuhkan oleh Rasulullah seringkali. Bahkan di ulama akhir-akhir ini mengatakan khilafu ummati rahmatun. Bahasanya kan itu. Bahwa perbedaan umatku ini akan menjadi rahmat bagi kita semua. Artinya sebagai orang awam, mana yang harus kita lakukan ini? Al-ami la madhabalah intinya. Itu bisa kita pakai. Orang awam itu ya kita mau mengikuti ulama siapa, yang penting menjadi keyakinan kita dan kita mantap, ini monggo. Yang penting ada dasarnya dan yang kita ikuti kuat. Nah, kembali ke istilah perbedaan taraweh yang 8 ataupun yang 20, ini ya sudah lama. Kalau kita lihat dari sejarahnya, bahwa bahasa taraweh pun muncul ini bahasanya tidak ketika Rasulullah masih ada. Artinya bahasa taraweh ini ketika Rasulullah ada ini belum muncul, baru muncul di era Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah ini kan dalam hadis-hadis, dalam riwayat yang sahih semua, di dalam bulan Ramadan ini kira-kira Rasulullah hanya keluar untuk sholat malam. Ini kira-kira 3 malam atau ya 3 malam keluar, dan di malam berikutnya Rasulullah ini tidak keluar dengan 2 alasan. Karena khawatir bahwa kalau yang Rasulullah keluar dan mengimami sahabatnya yang banyak, ini malaikat Jibril akan turun dan memberikan wahyu, akan mewajibkan sholat tarawih. Alasan yang kedua, Rasulullah takut kalau Rasulullah setiap hari melaksanakan sholat malam ini ya, sholat Qiyamul Ramadan ini,
ini akan dianggap bahwa apa yang dibiasakan Rasulullah ini menjadi kewajiban di umat selanjutnya. Ya, ini intinya ketika bicara tentang perbedaan dari sholat taraweh, sholat apa, dari jumlah-jumlah taraweh ini sudah seringkali diperdebatkan oleh ulama sejak dulu. Ini bukan barang yang baru. Intinya ketika menemui hal semacam itu di masyarakat, ini menjadi PR kita dan kewajiban kita sebagai tokoh, juga sebagai penyuluh atau yang lain, untuk mendewasakan masyarakat kita ini bagaimana cara berpikirnya untuk lebih dewasa agar jangan sampai saling membuli antara satu dan yang lain. Dikembalikan kepada hakikatnya bahwa sholat kita pun tidak tahu ini yang diterima sebenarnya yang mana, yang saya yang mana. Itu Mbak Nur ya. Itu Ustazah ya, barangkali itu yang. Terima kasih Ustadz, perbincangan kita kali ini sangat menarik sebenarnya, tapi karena waktunya terbatas, jadi kita cukupi sekian dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas pemaparan dan ilmunya yang telah diberikan kepada para pemirsa. Semoga bisa bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita berbincang-bincang tentang Qiyamul Ramadan, dan dari perbincangan kita tadi kita ambil kesimpulan bahwa bagaimana cara kita menghidupkan Qiyamul Ramadan melalui sholat tarawih dan amalan-amalan yang lain. Dan yang paling penting adalah ini tentang pelaksanaan sholat tarawih. Jangan dijadikan tarawih antara 23 rakaat, 20 rakaat plus 3 witir dan 8 rakaat plus 3 witir, itu jangan dijadikan sebagai permasalahan. Perbedaan ini adalah rahmat, dan ini kita harus saling menyadari. Mereka yang sholatnya 8 rakaat itu punya dasar sendiri, dan yang sholat 20 rakaat itu juga punya dasar sendiri. Jadi kita harus lebih dewasa untuk menyikapi semua permasalahan ini, terutama kita sebagai penyuluh agama Islam harus bisa mencairkan suasana yang ada di masyarakat. Jangan sampai perbedaan ini menjadi sebuah permasalahan yang sehingga masyarakat itu menjadi resah dan mereka lebih memilih untuk tidak melaksanakan sholat tarawih. Yang paling fatal tidak sholat tarawih. Jadi semua itu kita kembalikan pada Allah yang memberikan pahala, dan yang bisa menilai sholat kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nuria dan Ustadz Slamet Daro ini mohon undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan kegiatan bulan Ramadan ini dengan penuh sempurna, dan semoga mendapat keberkahan dari bulan Ramadan ini. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.